Acara pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang, Bapak Dahron SAG MSI, Selasa 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Syakban 1444 Hijriah, segera dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Mizanul Fatah SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkahnya acara ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fatabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasturna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini kami akan melaksanakan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yaitu Bapak Dahron SAG MSI. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pejabat yang dilantik ini untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat untuk masyarakat kota Pangkal Pinang, khususnya bagi kami semua, keluarga besar Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Ya Allah, ya Qawiyyu Matin, ya. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengembankan tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari segala cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar, itu adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berilah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, ya Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, kesehatan, dan tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung diikuti oleh seluruh tamu undangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Bapak Mufti Andeska SE. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24 garis miring KMA garis miring SK garis miring 3 garis miring 2023 tentang promosi dan mutasi hakim pada lingkungan peradilan agama
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat tanggal 13 Februari 2023, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat nomor urut 183 Saudara Dahron SAG MSI NIP 1975-0124-2001121002, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, dari jabatan Hakim Madya Muda Ketua Pengadilan Agama Banyumas kelas 1B. Selanjutnya, menempatkan dalam jabatan pembina tingkat 1 Hakim Madya Muda Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Rp21.300.000 setiap bulan. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2023. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung RI 2 sampai dengan 10, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023. Ketua Mahkamah Agung RI tertanda Profesor Dr. H.M. Syarifudin SHMH. Petikan sesuai dengan aslinya ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Andes H. Aconur SHMH NIP 19630313 1989 031021. Naskah pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik dan pejabat yang melantik dipersilahkan mengambil tempat. Secara resmi melantik Dahron SAG MSI dalam jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kelas 1A. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan dan hidayahnya. Pengambilan sumpah jabatan kepada saksi-saksi dan rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2023, Dahron SAG MSI diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kelas 1A berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk itu wajib bersumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Menurut agama,
Selanjutnya perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, yang terpenting sekali adalah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena Allah itu Maha mengetahui. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya kepada Allah dan mengkhianati sumpah-sumpah mereka untuk mendapatkan sekedar keuntungan yang sedikit, orang-orang itu tidak akan mendapatkan bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Oleh karena itu, resapilah firman Allah ini sedalam-dalamnya. Semoga saudara selalu mendapat bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kepada orang yang menepati janji dan sumpahnya. Dan kepada Allah itu juga akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban wakil ketua dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Pemasangan kalung jabatan.
Kepada saksi-saksi dan rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan dan penandatanganan fakta integritas. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan, sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Pangkal Pinang, 7 Maret 2023, yang membuat pernyataan Dahron SAG MSI. Perkenalan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kepada Bapak Dahron SAG MSI dipersilahkan. Yang telah resmi melantik saya pada hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan senior saya, para hakim, yang saya hormati pula Bapak Panitera, Sekretaris Pengadilan Agama Pangkal Pinang dan rombongan dari PTA Bangka Belitung. Saya belum mengenal satu-satu, tapi semua rombongan yang bisa hadir pada hari ini, terima kasih. Serta semua pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Pangkal Pinang dan teman-teman, rekan-rekan semuanya yang sempat hadir. Tidak lupa pula kawan saya ini, hampir terlupa ini. Kawan saya ini satu angkatan, ini beliau Ketua Sungai Liat, alhamdulillah hadir. Ini satu angkatan, fit kemarin sebenarnya bareng. Beliau alhamdulillah sempat WA-an sebelumnya dengan saya, alhamdulillah sampai hari ini memenuhi janjinya dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang. Terima kasih Pak Ketua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayahnya sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul acara pengambilan sumpah dan pelantikan dengan berjalan lancar semuanya. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya ini semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya sudah terpampang ini. Kalau dilihat sudah pada paham bahwa saya ini asli orang Jawa, tidak ada campuran macam-macam. Jadi original, tidak ada keturunan Melayu, Pak Sumatera juga tidak. Jadi asli orang Jawa, tempat lahir di Pemalang. Malang itu kota Pantura, jadi antara Tegal dan Pekalongan. Saya lahir di sana, cuman sekolah saya melanjut di kota Gudeg, kota Jogja. Sampai selesai, sampai punya istri saya orang Jogja, belum bisa hadir karena anak ini dua, satu sudah kuliah di Malang
Jawa Timur, semester 2, satu masih UNAS, persiapan ujian nasional sehingga tidak bisa hadir. Jadi anak 2, istri 1. Bapak Ibu yang berbahagia, perjalanan saya ini selalu dari pulau ke pulau sebenarnya. Pertama dari penempatan pertama CPNS-nya di Sleman, sama dengan sini kelas 1A sudah. 2009 dengan KPA Sungai Liat, penempatan pertama saya di Natuna. Natuna waktu itu belum ada PP 94, Ibu Ketua Wakapeda belum ada, sehingga masih remunerasi kalau tidak salah waktu itu. Begitu PP 94 saya masuk Bali, tidak berlaku lah gitu. Tidak berlaku saya di sana, tidak menikmati lah gitu. Saya ke Bali selama 4 tahun. Di Bali cukup nyaman karena di sana dengan istilah Bali banyak libur di Bali. Kalau libur pasti pada kabur semua. Di Bali, dari Bali ke timur lagi ke pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di PA Soe. Di PA Soe, kalau ke timur lagi Atambua perbatasan timur-timur. Saya juga pernah ke timur-timur, cuman hanya di pintu gerbangnya saja. Terus 1 tahun di sana jadi wakil ketua PASOE. Saya dilempar lagi ke Tual, Maluku Tenggara. Jadi harus transit di Makassar, Ujung Pandang, transit lagi di Ambon, harus menunggu siang, baru sampai Tual sore hari. Jadi meskipun ini di pulau lebih jauh sebelumnya dari yang dialami saat ini, artinya lebih jauh dahulu. Jadi apapun itu saya syukuri, meskipun kemarin agak shock sedikit karena tidak menyangka, tidak menduga. Saya pikir beliau KPA Sungai Liat yang mau di sini ya, gitu, karena satu wilayah. Ternyata saya suruh sini, beliau masih di sini ya. Semoga saya berharap KPA Sungai Liat nantinya yang di sini. Saya mengalah, saya balik lagi. Baik, itu perkenalan singkat terkait perjalanan dan saya tentunya karena di sini saya melihat senior saya ini Pak Haji, Pak Hakim semuanya ini, rumah Pak Ketua, mohon arahan bimbingan. Saya yakin adat istiadat berbeda. Untuk itu apabila ada suatu hal terkait dengan tindak tanduk perilaku saya nanti kurang pas, silahkan ditegur. Saya siap, tidak perlu tanggung-tanggung. Dan semoga dengan masuk saya hari ini bisa diterima menjadi bagian dari keluarga besar Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Dan selanjutnya bila mana nanti suatu saat memungkinkan, insya Allah istri saya juga akan saya bawa ke sini, karena nanti nunggu anak sekolah lulus dulu. Kalau memungkinkan insya Allah saya bawa karena sudah ada rencana-rencana. Tapi kalau garis tangan lain menentukan, tidak tahu juga. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian perkenalan singkat saya, nanti lebih panjang, lebih lebar sambil berinteraksi dalam perjalanan kita sehari-hari. Insya Allah akan lebih banyak lagi yang belum saya kenal dengan teman-teman baik di PTA, karena PTA-nya terlalu dekat sini ya. Jadi pada di Jawa Tengah ke Semarang itu 3 jam lewat tol, itu kalau tidak lewat tol bisa 5 jam. Di sini saya sudah datang kemarin tanggal 5 hari Minggu, karena saya awalnya kalau berkenan Pak Ketua saya dilantik tanggal 9 karena saya mau tengok anak yang di Malang dulu. Tapi terhadap namanya jadwal ini saya sudah beli tiket. Pak Ketua ada yang lebih penting lagi, beliau mau ke Tanah Suci, saya harus skedul. Saya juga langsung ke Malang, tengok orang tua yang di Malang, hanya ibu masih istilahnya kebut-kebutan dengan jadwal. Apalagi terkait dengan audit dan sebagainya di PTA Semarang, jadwalnya berubah, jadi saya jadi bingung juga kemarin. Tapi alhamdulillah saya niat bismillahirrahmanirrahim, hari Minggu kemarin sampai sini kurang lebih jam 3 pas hujan lebat, alhamdulillah selamat dengan tidak ada suatu apapun sesuai dengan rencana dari Jogja sampai ke sini. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, saya mohon maaf bila mana tutur kata saya ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung serta Pak Kabak Kepegawaian serta Pak Tarmizi, ini Kasubag Kepegawaian kami dulu nih. Di PA Pangkal Pinang tahun 90-an ya. Alhamdulillah sekarang beliau berada di PTA sudah sebagai Panmut Pak ya. Ya, Panmut Banding. Bapak-bapak hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang, tidak ada ibu kita, bapak-bapak semua. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, kemudian Ibu Panitra serta Pak Sekretaris Pengadilan Agama Pangkal Pinang, seluruh karyawan, karyawati, dan PPNPN Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Terkhusus Bapak Wakil Ketua yang saat ini di tengah-tengah kita, barusan tadi kita lantik dan disumpah. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan pelantikan ini sudah lama ditunggu-tunggu untuk mengisi jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Pas setengah tahun jadinya ini Bu, setengah tahun pas saya sudah dilantik kemarin ini. Artinya kosong Wakil Ketua kita. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena baru hari ini kita mendapatkan wakil ketua untuk mengisi jabatan wakil ini, karena bagaimanapun untuk kelancaran tugas di Pengadilan Agama Pangkal Pinang, ya kami merasa ya ada kurangnya gitu kalau tidak ada wakil gitu ya. Nah, ketika kami tidak berada di tempat itu, kalau tidak ada wakil terpaksa hakim senior ini Pak Nurholis ya yang jadi tumpuannya. Jadi kami merasa ya sudah cukup lama ini, setengah tahun Pak Nurholis jadi wakil tapi tidak ada SK ini. Jadi oleh karena itu ya patut kita syukuri kehadiran Pak Wakil sudah bisa melengkapi ya struktur yang ada di Pengadilan Agama Pangkal Pinang. Karena apalagi kita saat ini sedang berjuang untuk pembangunan zona integritas. Berbarengan juga hari ini kita ada undangan IKHI. Ya, IKHI juga Pak Wakil nanti. Oleh karena itu ya insya Allah nanti setelah beliau sudah bisa aktif di sini, insya Allah kita sudah bisa enjoy lah ya untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Benar tadi rencana pelantikan ini beliau mintanya tanggal 9. Tapi karena tadi sudah saya okekan ya Allah, tidak apa-apalah hari Kamis ya. Tapi setelah saya ingat-ingat ternyata saya hari Kamis sudah akan berangkat ke Bengkulu untuk persiapan berangkat umroh yang dari Bengkulunya berangkat tanggal 13. Jadi kami mohon doalah Bu Wakil dan kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan perjalanan ini lancar dan insya Allah nanti ibadahnya mabrur gitu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita sudah carikan tempat juga untuk Pak Wakil ini, tapi tinggal beliau lagi mana yang kira-kira cocok nanti, karena kita tidak punya rumah dinas lagi nih. Stok kita cuma untuk ketua ternyata. Nah, jadi untuk Pak Wakil nanti dibantu Pak Nurholis dan kawan-kawan untuk dapat nanti dipastikan ya. Kalau yang ada kayaknya di sekitar sini masih banyak kayaknya pilihan. Nah, jangan terlalu jauh lah. Nah. Kita tentu tadi sudah mendengar ya, Pak Wakil ini ternyata juga sudah banyak tempat yang dilewati ya. Berarti sudah banyak juga pengalaman ya, banyak juga warna-warni perjalanan di daerah-daerah yang sudah dilewati. Nah, mudah-mudahan dengan ada Pak Wakil nanti kita bisa menggotong sama-sama itu ya untuk bisa membangun zona integritas ini. Kalau saya melihatnya sebetulnya pembangunan zona integritas itu tidak lepas dari hati kita sebetulnya. Ya, karena zona integritas itu berawal dari hati sebetulnya. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang dipopulerkan sama AA Game itu ya, yaitu dengan tiga poin yang beliau populerkan untuk membangun kalbu kita. Ya. Apa namanya itu? Manajemen kalbu ya. Manajemen kalbu. Bagaimana kita bisa mengatur hati itu yang penting. Jadi beliau dalam 3 manajemen kalbu itu, pertama harus bisa memulai dari diri sendiri. Ya. Nah, artinya jangan menunggu dari orang lain. Harus dari dalam diri kita sendiri dulu kita mulai. Kemudian itu kita harus mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung nancap yang besar, yang kecil terlewat. Nah, jadi kita mulai dari yang kecil, yang ringan-ringan saja dulu, jangan sampai kita lewatkan. Maksudnya itu adalah bahwa kita untuk memulai sesuatu itu dari yang kecil saja dulu. Nah, bagaimana kita menerima orang untuk berurusan dengan kita di sini, bagaimana? Ya, yang kecil aja dulu. Kita sambut orang dengan senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu kan 5S yang sudah kita terapkan itu. Nah, kemudian ya kita mulainya itu kapan? Ya, harusnya mulainya dari sekarang. Tidak boleh kita mengulur. Tidak boleh kita mengabaikan ya. Nah, jadi kita mulainya harus dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti. Nah, oleh karena itu kalau kita nunggunya nanti ajalah, nah, ini sekarang masih ada yang lain gitu, tidak bisa. Jadi kita harus mulainya dari sekarang. Jadi saya melihatnya itu bagaimana kita bisa maju. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu, baru kita go gitu ya, sama-sama. Dan mulainya dari sekarang, jangan tunda-tunda. Nah, apakah itu akan bisa kita lakukan? Ya, tergantung kita. Ya, tidak sulit sebetulnya kalau kita mau. Ya, kuncinya adalah kemauan. Ya, kalau kita mau, ya, beribu jalan kita tempuh. Tetapi kalau kita tidak mau, beribu alasannya kita cari. Nah, ini filosofi yang selalu ya ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau sesuatu, biasanya kita akan cari
semampu kita, sekuat-kuat kita bisa melakukannya. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara lain. Nah, begitu seterusnya kita. Itu artinya kita kuncinya harus punya kemauan. Nah, kalau kita sudah mencintai sesuatu, katanya itu laut ku seberangi, gunung akan kudaki. Nah, itu artinya kemauan itu yang menentukan. Jadi kalau kita sudah terbangun dari hati kita sudah mulai dari hal-hal yang kecil. Demikianlah acara pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kelas 1A. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah.